brand politika. Ini namanya udah membahana. Berani mengandalkan politik, brand politika. Ya, terima kasih. Saya kagum karena ada satu lembaga riset yang mau masuk pada detail daerah. Yang lebih khusus lagi, temuan-temuan ini adalah permulaan untuk kita menentukan sikap terhadap IKN. Pesimis atau optimis. Kan selama ini kita mengerti bahwa kemarin misalnya pidato kenegaraan, nota keuangan APBN itu 20% masih akan dibiayai oleh APBN di kota itu tuh. Itu artinya ada rezeki sebetulnya. Tapi sekaligus orang mengukur kalau seluruh rezeki itu diinvestasikan di dalam bentuk infrastruktur ibu kota, itu artinya ada trade off dengan soal lain. Misalnya soal pendidikan tuh. Kan itu mesti dibayangkan bahwa kesulitan ekonomi sampai ke 2024 akan menyebabkan refocusing, realignment anggaran, dan itu bisa bikin pusing kembali Ibu Sri Mulyani. Tapi sekali lagi saya nangkap satu problem yang dicemaskan justru oleh kalangan pengusaha itu. Kalau saya udah cemas dari dulu karena soal lingkungan kan, wah itu artinya kita investasi pada beton, dan kita selalu tahu bahwa investasi pada infrastruktur itu lama kembalinya dan proses untuk mengevaluasinya juga lama. Bisa dibatalkan oleh presiden yang akan datang, mungkin baru 20%, dianggap ini bebannya APBN, maka presiden berikutnya bilang enggak, stop aja tuh. Lalu mangkrak, lalu kita kecewa tuh. Nah, sebelum kita masuk pada kekecewaan, saya coba pahami bukan kekecewaan tapi keresahan dari kalangan usaha, dunia usaha itu, yang memang mengharapkan bahwa sebuah proyek itu harus trickle down sampai ke desa dan akibat-akibat ekonominya. Kalau trickle down itu hanya dinikmati oleh tenaga kerja yang terdidik dan terandal dan tersertifikasi dari Jawa, itu artinya nggak ada gunanya tuh. Ngapain kita optimis pada ibu kota negara kalau pada akhirnya tenaga kerja yang tidak terdidik dan kurang atau tidak tersertifikasi di Kalimantan hanya jadi ya penonton terhadap hiruk pikuk ibu kota tuh. Itu poin pertama. Tapi saya balik dulu tadi pada keadaan kecemasan dunia terutama tentang tenaga kerja. Dan kita mau compare misalnya. Saya masih baca, ikuti terus statistik ILO, lembaga PBB soal tenaga kerja tuh. Ini kebetulan 2 minggu lalu ILO mengeluarkan survei juga tuh. Dan yang ditemukan di situ kira-kira paralel dengan apa yang terjadi di Kalimantan Timur atau Balikpapan khususnya tuh. Anda bisa cek di websitenya ILO. ILO menemukan bahwa pandemi COVID itu membebani justru tenaga kerja usia muda antara 15 sampai 24 tahun. Dan itu mungkin juga yang ada di Kalimantan itu. Karena bagi ILO masa depan itu kalau bebannya ada pada generasi muda itu artinya nggak ada harapan. Jadi ILO sendiri pesimis. Beban ekonomi jatuh pada mereka yang sedang cari kerja. Nah, coba kita bayangkan misalnya beberapa data yang ada di situ. Menurut ILO kira-kira 73 juta pemuda yang disebut tadi 15 sampai 24 tahun itu di seluruh dunia itu tidak punya pekerjaan setelah COVID selesai. Jadi bayangkan siapa yang mau urus 73 juta ini. Sekarang kalau kita lihat, kita bisa breakdown data itu. Indonesia berapa persen dari generasi 15 sampai 24 pencari kerja yang tidak mungkin mendapatkan kerja? Pasti tinggi sekali. Karena data ILO termasuk data dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri 8%. Argentina 20%. Afrika itu 43%. Separuh dari tenaga kerja muda itu nggak mungkin dapat kerja. Lebih dari itu, ILO buat analisis dan menemukan bahwa yang paling terbebani justru kaum perempuan. Karena selama COVID ini ekonomi tidak tumbuh, kaum perempuan harus merawat frustrasi dari laki-laki yang nggak punya kerjaan. Dia mesti rawat keluarganya tuh. Padahal sebetulnya kaum perempuan bisa aja kerja di pertanian. Tapi karena krisis ekonomi, dia harus rawat keluarganya tuh. Krisis ekonomi dunia menyebabkan anak-anak mahasiswa itu berhenti sekolah.
Dan itu artinya begitu ekonomi mulai pulih, kapasitas untuk memajukan perekonomian lumpuh untuk sementara dan mungkin 3-4 tahun. Karena nggak ada tenaga yang terdidik. Kan nggak mungkin industri kita ini seperti Pak Slamet mulai dari nol lagi kan. Kan dia berhenti di 20% ketika COVID, maka dari 20% dia naik atas. Sementara tenaga terdidik untuk melayani 20% sekali sudah tersedia. Itu lag-nya di situ tuh. Secara statistik itu berbahaya tuh. Saya balik lagi pada temuan ILO tadi itu. Kalau kita baca secara hati-hati, ILO memprediksi bahwa akan ada frustrasi tenaga kerja baru. Yang baru mau masuk dunia kerja, tiba-tiba diminta untuk punya keahlian. Padahal selama COVID nggak ada keahlian. Orang tidur-tiduran di rumah itu nggak, tangannya bahkan ototnya udah lemes. Untuk mulai masuk kerja lagi, mentalnya udah breakdown. Jadi kita bicara sekarang tingkat dunia ada yang disebut krisis politics of hope. Harapan itu lumpuh itu. Itu intinya. Dan itu masuk juga ke kita. Tapi betul tadi kritik Apindo bahwa harusnya ada fokus pada persiapan untuk take off atau retake off, take off kedua itu setelah COVID selesai. Nah, persaingan akan terjadi di garis yang sama. Malaysia mulai dulu 20%, Filipina juga begitu, di Asia kira-kira akan mulai take off di 20%, karena nggak bangkrut semua kan korporasi. Waktu take off 20%, pasti Malaysia dalam 2 menit take off-nya udah ke 38.000 kaki. Indonesia take off-nya masih mundur sedikit karena tadi itu. Kemampuan kita untuk memberi harapan pada publik itu hilang. Jadi ini terkait dengan legitimasi pemerintah. Kalau ada harapan, kita take off sama-sama, kita bilang kita ada harapan. Karena akan ada transisi menuju ekonomi yang baru. Itu semua udah siap. Taiwan udah lebih dulu, Vietnam udah lebih dulu siap. Kita bayangkan siap apa? Masih bertengkar soal polisi itu. Coba bayangkan misalnya kita mau take off melalui sistem yang teratur. Pemilu 2024. Bayangkan dari sekarang sampai 2024, polisi itu lumpuh. Kalau ada riot, industri dikepung oleh para pencari kerja, siapa yang mau kendalikan? Jadi yang saya mau bayangkan adalah itu. Karena Indonesia ada dalam kesulitan untuk memastikan akan ada transisi demokrasi lalu sistem pemilu yang bersih. Itu poinnya. Ada KUHP yang pasti akan ribut lagi tuh mahasiswa yang mulai bulan ini semua kampus itu udah bersiap-siap demo karena kan kampus sekarang diam karena dia cuma bisa bicara online kan. Lain sifatnya begitu ketemu di kantin, isu masuk nggak bisa ditahan. Pada waktu mahasiswa demo, buruh juga udah bersiap untuk demo kedua. Karena dibuktikan kemarin bahwa Cipta Kerja itu berhasil dikumpulkan massa tanpa ada kerusuhan. Jadi nggak ada alasan polisi untuk bilang kemarin Jumhur Hidayat membuat kerusuhan. Dibuktikan bahwa tertib tuh. Bahkan saya lihat buruh dari Indofood itu ikut demo tuh. Karena kalau kita lihat, saya coba menyimpang sedikit ya. Omnibus Law khusus tenaga kerja itu dulu dianggap bahwa itu hanya membebani kelas pekerja, yaitu yang ya dianggap buruh kasar gitu. Ternyata kalau dibaca baik-baik, yang disebut pekerja itu adalah mulai dari manajer ke bawah tuh. Yang nggak kena dengan Omnibus Law ya cuma komisaris dan pemilik perusahaan. Jadi bayangkan, saya ngobrol dengan manajer-manajer di sekitar Tamrin itu. Mereka bilang, gila Rob, gue nabung segala macam itu kerja udah 20 tahun dan berharap kalau pensiun dapat 5 miliar. Ternyata cuma dapat 1,5 miliar. Jadi mereka baru sadar bahwa kerjaan dia itu akan dibatalkan oleh Omnibus Law. Sementara pengusaha itu setiap hari dia dapat 60 juta setiap hari. Karena kalkulasi itu. Jadi yang dia berhak 2,5 miliar, ternyata dia cuma 1,5 miliar. 2 miliarnya itu diambil oleh pengusaha karena diuntungkan oleh Omnibus Law, yaitu hak kewajiban untuk membayar macam-macam insentif nggak diberikan itu. Ini bukan kesalahan pengusaha itu merasa ya udah karena itu akibat dari konstruksi hukum yang seperti itu. Tapi kalau orang bilang bahwa memang rakus pengusaha itu, dia akumulasi. Memang tugas pengusaha melakukan akumulasi supaya ekonomi bertumbuh. Tugas negara melakukan distribusi. Itu intinya kan.
Jadi kalau dianggap bahwa ya sering kita sebut oligarki itu secara kasar. Yuk, di mana-mana oligarki itu berupaya untuk mengakumulasi kapitalnya supaya tumbuh terus. Lain kalau negara ini negara sosialis atau negara komunis, nggak mungkin ada akumulasi. Tetapi Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa pelaku usaha itu selain itu mulai dari koperasi, BUMN, lalu ada korporasi. Korporasi itu memang hidup dengan model akumulatif. BUMN harusnya hidup dengan model kesetaraan tuh. Kan ajaib kalau BUMN melakukan akumulasi tuh. Buat apa BUMN akumulasi? Sama seperti sekarang. Kita dapat info APBN kita surplus 200-300 triliun karena ekspor komoditas. Lalu dipamerkan oleh siapa menteri atau Pak Jokowi sendiri bilang kami punya tabungan 200-300 triliun, jadi aman. Loh, negara itu nggak boleh punya tabungan. APBN itu mesti dibelanjakan. Sama seperti ayah Anda bilang, tenang nak, saya punya tabungan. Oh iya, tabungan itu kasih ke saya karena saya mau sekolah, saya mau beli ganti sepatu. Masa keluarga punya tabungan tapi anaknya konsumsi hariannya nggak diberikan? Demikian juga APBN kita. Jadi kalau orang bilang APBN kita ada uang, ya itu uang kita yang mesti balik ke kita. Itu APBN namanya. Supaya likuiditas itu jalan. Nah, sekarang terlihat bahwa APBN mungkin disembunyikan yang 200 triliun. Kenapa nggak diserahkan ke rakyat ya? Orang berpikir tahun depan tahun politik, diperlukan uang untuk menyogok rakyat. Rakyat dibiarkan miskin supaya mudah disogok. Kan logikanya begitu. Nggak ada alasan kenapa uangnya nggak diturunkan itu. Oh, buat nabung buat IKN. Kemarin Pak Jokowi nggak cuma 20% kok buat IKN. Itu pun orang ragu tuh. Bagaimana mungkin itu bisa dipastikan akan berlanjut di presiden berikutnya. Kalau APBN misalnya pada presiden berikut di 2024 beras 20% itu berat betul. Padahal pendidikan kita dimintakan 20% juga tuh. Jadi kesulitan-kesulitan itu yang juga saya pahami kenapa asosiasi pengusaha juga resah ini. Arahnya apa sebetulnya? Saya balik tadi pada soal yang tadi, etos dan kultur. Bayangkan misalnya, mulai 2023 optimisme bahwa tenaga kerja Kalimantan Timur akan dapat rezeki dari proyek-proyek. Lalu hari pertama mungkin 2 diplomat datang dan mengatakan bagaimana kita mau rekrut lokal kalau kemampuan servis yang paling dasar nggak ada. Lalu pembicaraan itu beredar di kalangan diplomat. Lalu semua diplomat merasa IKN itu apa intinya tuh? Capital dari sebuah negeri artinya di situ ada transaksi superculture metropolitan. Hal yang paling pertama ada bahasa, yang paling kedua adalah culture tadi, habits. Itu mungkin nggak terasa karena selama ini mungkin orang Kalimantan Timur merasa oke, nanti juga seluruh kekayaan yang dihisap dari bumi Kalimantan akan tiba di Kalimantan juga. Ternyata nggak terjadi. Yang Sungai Mahakam kita lihat itu sekedar jalur oligarki aja. Itu pembuluh darah oligarki, batubara khususnya. Jadi soal-soal ini yang bagi saya penting sekali brand politika itu memantau secara detail keadaan kita untuk kita ucapkan pada Jakarta bahwa Indonesia itu harus dipikirkan dari tepi Sungai Mahakam, bukan dari Bengawan Solo.